Saudara keluarga almarhumah Vina dibuat bingung dengan banyaknya saksi baru yang bermunculan usai kasus ini viral dan dibuka kembali penyelidikannya oleh polisi. Padahal 8 tahun lalu pihak keluarga sangat kesulitan mencari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dibuka penyelidikannya, sejumlah saksi baru tiba-tiba bermunculan dengan beragam pengakuan. Yang terbaru adalah pengakuan seorang mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi. Ahmad mengaku menerima curhatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana mengklaim dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Mereka bahkan menyebut mendapat tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga ke Polda Jawa Barat. Dari gestur maupun dari tubuhnya tuh dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos, yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah curhat, kalau saya bukan pembunuh, Pak. Itu. Loh, kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya nggak berani. Pengakuan mereka, di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Gitu. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Namun pengakuan soal adanya kekerasan saat pemeriksaan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dibantah Polda Jawa Barat. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, untuk mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Sebelumnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki dikejutkan dengan kemunculan saksi kunci istimewa bernama Liga Akbar yang dipanggil Polda Jawa Barat pada Selasa 4 Juni lalu. Yudia Alamsyah, pengacara Liga Akbar yang juga pengacara Peggy Setiawan menyatakan Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangannya pada 8 tahun lalu. Menurut Akbar, ia diminta menandatangani BAP secara paksa oleh penyidik yang memeriksa saat itu. Beberapa kesaksian yang dicabut diantaranya pernyataan soal ia bersama Eki dan Vina saat dikejar geng motor dan melihat keduanya dikejar dan dilempari batu oleh pelaku. Sementara dalam kesaksian di pemeriksaan kemarin, Akbar mengaku hanya bertemu dengan Eki dan Vina di SMA 4 dan tidak melihat Eki dan Vina dikejar geng motor. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Ketidakpahaman lah, hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu sehingga mengikuti apa yang alur di BAP. Oke Pak, terakhir make sure aja, berarti Liga Akbar memberikan keterangan ini dalam kondisi tekanan? Bisa juga. Kemunculan sejumlah saksi baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki membuat bingung keluarga almarhumah Vina. Pasalnya, banyak saksi yang dahulu tidak pernah ada di persidangan kini bermunculan ketika kasus ini kembali terungkap. Kakak kandung Vina, Marliana, bahkan mengaku tidak mengenal Liga Akbar yang mengaku teman Eki dan Vina. Saat dulu, proses dulu itu saya mencari informasi itu minim. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar? Mungkin. Termasuk dia juga mungkin. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temannya, nggak pernah tahu.
Di sisi lain, Marliana mengaku kesulitan menghubungi keluarga Eki. Padahal di tahun 2016 silam, keluarga Eki masih berkomunikasi sejak awal kasus bergulir hingga proses persidangan. Namun, setelah persidangan selesai, Marliana putus komunikasi dengan keluarga Eki hingga hari ini. Belum ada. Apa itu? Maksudnya harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya. Menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya. Cuman kan nggak diangkat gitu ya. Terus sampai sekarang nggak mencoba menghubungi. WhatsApp atau apa juga sama? Nggak ada sama sekali ya komunikasi. Polda Jawa Barat kini menyelidiki ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk memudahkan penyelidikan 7 terpidana yang dulu berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, kini dipindahkan ke Lapas Bancai dan Rutan Kebon Waru, Bandung. Tim Liputan, Kompas TV.